Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu Guru semuanya, kita akan melanjutkan pembahasan kisi-kisi pretest PPG PAI tahun 2022. Indikator nomor 71 disajikan salah satu hadis tentang menanggung beban atau biaya hidup anak yatim. Mahasiswa mampu menentukan kedudukan hukum dalam menanggung beban atau biaya hidup anak yatim. Kita lihat nomor 71. Dalam hadis Sahal bin Sa'ad, mengenai kedekatan Rasul dengan kafilul yatim adalah seperti jari telunjuk dan jari tengah yang terekat. Nah, di sini Bapak Ibu sudah tahu kan hadisnya? Nah, yang dimaksud kata kafilul yatim adalah sebagai berikut, kecuali titik-titik. Apakah A. Orang mengurus keperluan anak yatim dan yang mendidiknya? B. Orang yang hanya membesarkan anak yatim secara fisik? C. Memelihara, membiayai kebutuhannya dan mendidiknya. Atau D. Mengatur kemaslahatannya. Nah, kira-kira yang mana nih jawabannya Bapak Ibu? Jadi di sini Bapak Ibu juga harus tahu nih beberapa hadis yang menyebutkan tentang hukum dalam menanggung beban atau biaya hidup anak yatim. Oke, kita akan coba bahas ya. Nah, ini ada beberapa hadis sebenarnya tentang menanggung beban hidup anak yatim. Ada tentang larangan memakan harta anak yatim. Ya, ini hadis riwayat Bukhari. Kemudian di sini juga ada ayat ya Al-An'am ayat 152. Ini yang ditegaskan oleh hadis yang tadi. Surat Al-An'am ayat 152 ini menyebutkan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa. Nah, ini ayat Al-Qur'annya. Bisa jadi ini juga yang keluar ya tentang harta anak yatim. Nah, kemudian kalau yang di soal tadi, nah ini dari Sahal bin Sa'ad, Rasulullah SAW bersabda, saya dan orang yang menanggung hidup anak yatim akan berada di surga seperti ini. Rasulullah bersabda demikian dengan sambil merekatkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Tirmidzi. Nah, kafilul yatim ini adalah orang yang menanggung hidup anak yatim. Ya, nah berkenaan dengan ini Al-Ahwazi ya, dalam menjelaskan bahwa maksud dari kata kafilul yatim adalah orang yang mengurus keperluan anak yatim dan yang mendidiknya. Ya, dalam hadis di atas Rasulullah SAW memberikan dorongan agar kita mau menjamin dalam arti yang tidak hanya membesarkan secara fisik saja, tapi mencakup berbagai hal, yakni memelihara, membiayai kebutuhannya, mendidiknya, dan mengatur kemaslahatannya. Orang yang mau berbuat demikian dijanjikan akan masuk surga berdampingan dengan Rasul. Nah, jadi tidak hanya fisik saja ya. Nah, jadi jawabannya adalah B. Orang yang hanya membesarkan anak yatim secara fisik saja. Ini yang kecualinya. Ya, di sini. Jadi yang dimaksud kata kafil yatim adalah sebagai berikut, kecuali. Nah, kecuali hanya membesarkan anak yatim secara fisiknya saja. Nah, ini harus tahu nih Bapak Ibu, nanti hadis-hadis tentang menanggung beban atau biaya hidup anak yatim, ya nanti bisa dipelajari hadis-hadisnya, kemudian apa maksudnya. Nah, bisa jadi hadis itulah yang keluar. Salah satunya adalah hadis yang ini. Indikator nomor 72 disajikan narasi konseptual terkait dengan fungsi-fungsi hadis terhadap Al-Quran menurut para ahli atau ulama hadis. Mahasiswa dapat mengkritisi makna ta'kid Alkitab dalam kajian ulumul hadis. Oke, bagaimana contoh soalnya? Kita coba lihat. Ada beberapa fungsi hadis terhadap Al-Quran. Ada fungsi takrir atau takkid, fungsi tafsir, yang merupakan makna dari fungsi takrir atau takkid Al-Quran adalah titik-titik. Nah, apakah A. penjelas dan penguat Al-Quran, atau B. penjelas secara rinci dari ayat Al-Quran, C. penetap hukum dari Al-Quran, D. penghapus hukum Al-Quran, atau E. semua jawaban salah. Oke, kita akan coba bahas tentang fungsi-fungsi hadis ya. Nah, ada beberapa fungsi-fungsi hadis ya. Di sini disebutkan secara umum fungsi hadis adalah sebagai penjelas atau bayan ya terhadap makna Al-Quran yang umum, global, dan mutlak. Nah, fungsi penjelas atau bayan ini ya terhadap Al-Quran dikelompokkan sebagai berikut. Nih, yang pertama ada bayan takrir ya atau fungsi takrir atau takkid ya. Nah, ini sebagai penguat ya keterangan Al-Quran
Artinya hadis menjelaskan apa yang sudah dijelaskan Al-Quran. Salah satunya tentang larangan memakan harta anak yatim. Nah, itu adalah bayan takrir atau bayan takkid, ya. Nah, jadi sudah jelas ya jawabannya adalah yang A. Ini sebagai penjelas dan penguat Al-Quran. Nah, Bapak Ibu semuanya, di sini di file ini juga ada penjelasan bayan-bayan yang lain, yaitu ada bayan tafsir. Ya, di sini secara singkat ya, yaitu sebagai penjelas terhadap Al-Quran. Nanti ada terbagi ke dalam 3 macam. Ada tafsir al-mujmal, taksis al-am, kemudian taqyid al-mutlaq. Mohon maaf, ini tafsir al-mujmal ya. Nah, ini macam-macam dari bayan tafsir. Kemudian ada juga bayan tasyri' ya, yang berfungsi untuk menciptakan hukum syariat yang belum dijelaskan oleh Al-Quran ya. Kemudian ada juga satu lagi yaitu bayan nasakh ya, hadis yang berfungsi membatalkan atau menghapus ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran. Meskipun ini masih ada perbedaan pendapat ya tentang bayan nasakh ini. Ada yang menerima dan ada juga yang menolaknya. Indikator nomor 73 disajikan deskripsi kompetensi. Mahasiswa dapat menganalisis rumusan KIKD dalam kaitan dengan penyusunan IPK. Nah, di sini Bapak Ibu sudah mulai masuk ke pedagogik. Nah, bagaimana contoh soalnya? Indikator pencapaian kompetensi secara otomatis berfungsi sebagai pengarah proses pembelajaran akan dilaksanakan. Dalam proses analisis indikator pencapaian kompetensi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, kecuali, nah ini yang harus diperhatikan dalam analisis indikator pencapaian kompetensi. Apakah A, indikator dirumuskan dari KD, B, menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur, C, indikator dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas, dan mudah dipahami, D, tidak menggunakan kata yang bermakna ganda, atau E, boleh mengandung lebih dari satu tindakan dan materi. Oke, kita akan coba bahas tentang penyusunan IPK ini. Nah, ini indikator pencapaian kompetensi. Nah, apa yang harus diperhatikan dalam menyusun indikator di sini? Pertama, indikator dirumuskan dari KD atau kompetensi dasar. Ya, jadi indikator ini adalah turunan dari kompetensi dasar. Kemudian yang kedua, menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur. Kemudian yang ketiga, indikator dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas, dan mudah dipahami. Di sini yang nomor 4 tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. Jadi tidak boleh ada kata-kata yang ambigu. Ya, ini harus simpel, jelas, dan mudah dipahami. Nah, yang kelima, hanya mengandung satu tindakan dan satu materi. Nah, jadi IPK atau indikator pencapaian kompetensi itu harus mengandung satu tindakan dan satu materi saja, tidak boleh lebih. Ya, nah jadi di sini jawabannya adalah yang E. Ini boleh mengandung lebih dari satu tindakan dan materi. Ini bukanlah hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan IPK. Ya, nah, karena IPK itu harus mengandung satu tindakan dan satu materi saja, tidak boleh lebih. Ya, kemudian ada lagi satu lagi, memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi dan kebutuhan siswa, sekolah, masyarakat, dan lingkungan. Nah, kemudian di sini ada juga ya tentang perumusan atau langkah-langkah perumusan IPK-nya. Indikator nomor 74 disajikan contoh IPK. Mahasiswa dapat menentukan kriteria IPK yang bermuatan tuntutan pembelajaran abad 21 serta penguatan pendidikan karakter. Nah, kita coba lihat contoh soalnya. Perhatikan indikator berikut ini. Menunjukkan hikmah beriman kepada kodo dan kodar. Nah, indikator pencapaian kompetensi di atas memuat penguatan pendidikan karakter dalam hal titik-titik. A. Religius, B. Nasionalis, C. Integritas, D. Mandiri, E. Gotong royong. Oke, kita akan coba lihat pembahasannya. Nah, ini ada tentang pembelajaran di abad 21. Jadi pembelajaran abad 21 itu siswa harus memiliki kecakapan yaitu 4C. Apa saja itu 4C? C yang pertama adalah communication atau komunikasi. Ya, kemudian C yang kedua adalah kolaborasi. Ya, C yang ketiga adalah critical thinking atau problem solving, yaitu berpikir kritis dan pemecahan masalah.
Kemudian C yang keempat adalah kreatif and inovatif atau kreasi dan inovasi. Jadi 4C ini yang harus dimiliki oleh peserta didik. Ya, nah IPK-nya bisa jadi berhubungan dengan yang ini, ya komunikasi, kolaborasi, critical thinking atau kreatif and inovatif. Ya, nah jadi Bapak Ibu harus tahu nih, kira-kira IPK itu memuat hal yang mana jika nanti pertanyaannya tentang kecakapan abad 21. Nah, kalau yang dicontoh soal tadi adalah tentang PPK atau penguatan pendidikan karakter. Kalau penguatan pendidikan karakter itu ada 5 ya. Yang pertama ada religius, ini mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut. Nah, jadi pertanyaan yang tadi di IPK tentang beriman kepada kode dan kodar itu tentu saja yang mencerminkan tentang penguatan pendidikan karakter dalam hal religius ya. Jadi jawabannya adalah yang A ini, religius yang tadi. Nah, terus ada juga yang lain ya, ada nasionalis, kemudian juga ada tentang integritas, kemudian mandiri atau kemandirian. Kemudian ada gotong royong, yaitu mencerminkan tindakan menghargai semangat kerjasama dan mau membahu menyelesaikan persoalan bersama. Nah, 5 hal ini yang harus dimiliki oleh peserta didik, ya ini yang dikuatkan dalam PPK ini. Indikator nomor 75 disajikan data dan informasi tentang usia peserta didik kelas antara 7 sampai 17 tahun. Nah, ini sampai SMA berarti. Dari SD sampai SMA, mahasiswa dapat menentukan model pendekatan strategi pembelajaran berdasarkan teori perkembangan intelektual peserta didik. Kita lihat contoh soalnya. Pak Budi akan mengajar peserta didik kelas 5 PAI dengan KD, beriman kepada Nabi dan Rasul. Jika indikator yang ingin dicapai adalah ranah psikomotor, maka metode dan strategi pembelajaran yang tepat adalah titik-titik. Apakah A. Active learning dengan strategi make a match, atau B. Active learning dengan strategi index card match, C. Strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM, yang D. Cooperative learning strategi role playing, atau E. Cooperative learning strategi the power of two. Oke, kita coba lihat dulu pembahasannya. Ini tentang konsepnya terlebih dahulu ya. Jadi ini tentang tahap-tahap perkembangan kognitif atau yang intelektualnya ini ya. Di tahap sensori motor ya, usia 0 sampai 2 tahun itu seperti apa. Nah, di sini yang ditanyakan itu tadi di kelas 5 PAI ya. Di kelas 5 itu berarti di usia, nah kalau ini tahap praoperasional ya. Ini tahap praoperasional itu dibagi 2 ya, umur 2 sampai 4 tahun, dan tahap intuitif umur 4 sampai 7 tahun atau 8 tahun. Nah, kelas 5 ini kurang lebih ya, kalau awal masuk itu usia 7 tahun, berarti di kelas 5 ini tinggal ditambah 5, kurang lebih di usia 12 tahun. Nah, berarti yang ditanyakan ini adalah di tahap operasional konkret ya. Jadi di tahap operasional konkret ini, ciri pokok perkembangannya adalah anak sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis dan ditandai adanya reversible dan kekekalan. Anak telah memiliki kecakapan berpikir logis, akan tetapi hanya dengan benda-benda yang bersifat konkret. Nah, jadi di sini nih kata kuncinya. Jadi anak-anak di operasional konkret ini masih harus dalam keadaan konkret ya untuk belajarnya. Jadi harus benda-benda hal atau hal yang konkret gitu, yang bisa dipegang, yang harus bisa dirasakan, yang harus bisa dilakukan gitu. Nah, ini untuk anak-anak usia 7 sampai kurang lebih 12 tahun ya. Nah, jadi untuk di usia 7 sampai 12 tahun ini, sungguh pun demikian anak usia 7 sampai 12 tahun masih memiliki masalah mengenai berpikir abstrak. Nah, sebenarnya ini di usia SD ini masih harus banyak benda konkret, banyak alat peraga, banyak praktek gitu, sehingga anak-anak di usia ini ya sesuai dengan tahapan operasional konkretnya gitu. Nah, jadi yang mana nih kira-kira Bapak Ibu untuk yang metode yang tepat untuk beriman kepada Nabi dan Rasul?
Nah, jawaban yang tepat adalah yang D, ya. Cooperative learning dengan strategi role playing. Role playing itu apa sih? Role playing itu adalah bermain peran. Nah, tentu saja ya, di sini sesuai dengan tahap operasional konkret ya. Untuk anak-anak kelas 5 itu beriman ketika KDI-nya beriman kepada Nabi dan Rasul itu harus konkret ya. Ini lebih cenderung lebih baik ya atau lebih utama itu menggunakan role playing ya atau bermain peran. Baik Bapak Ibu guru PAI semuanya, untuk video kali ini dicukupkan dulu sampai di sini. Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe video ini supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan update video yang terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.